Karena lagi mabok, salah satu kawannya si tentara ini nggak sengaja ngeluarin pistol, terus nggak sengaja ngebunuh si tentara yang baru nikah ini. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk loncat dari kastil tersebut dan langsung meninggal dunia di sana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu soal beberapa hantu-hantu urban legend Eropa. Yang mungkin diantara kalian bertanya, Wak, orang bule itu percaya nggak ya soal adanya setan kayak kuntilanak, pocong, genderuwo kayak kita orang Indonesia ini, Wak? Emang agak sedikit berbeda, Wak. Kalau orang Indonesia kan pasti percaya dengan keberadaan hantu tuh, mau itu kuntilanak, genderuwo, pocong. Tapi kalau masyarakat di negara barat, Wak, mereka kurang mempercayai sosok ini. Karena di Eropa umumnya masyarakat di sana tidak mempercayai eksistensi dari makhluk spiritual. Mereka yang merasa melihat hantu biasanya menganggap dirinya salah lihat atau halu aja gitu. Mereka bakal berpikir, ah mungkin aku salah lihat atau mungkin aku lagi dikerjain lah gitu. Dan untuk mereka yang mengaku pernah melihat wujud spiritual ini, mereka hanya akan merasakan aura jahat dan tidak pernah melihat wujud sebenarnya. Dan di dalam kebudayaan Eropa, kepercayaan-kepercayaan akan makhluk mitologi ini tetap berkembang. Dan makhluk-makhluk mitologi di Eropa yang terkenal dipercaya oleh mereka memiliki bentuk yang sangat seram, memiliki kisah unik, dan beberapa di antaranya bahkan terekam dalam sejarah negara mereka masing-masing. Yang sampai akhirnya makhluk-makhluk seram ini tidak mereka kenal sebagai hantu, melainkan urban legend atau makhluk-makhluk seram. Nah, jadi apa-apa aja makhluk-makhluk seram atau urban legend yang berkembang di Eropa ini, check it out. Tapi, ya kan, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari Wawa semua yang nge-DM di Instagram aku yang nanya, kakak pakai body care apa nih? Nih, aku pakai body care dari Scarlett Whitening. Aku yakin banget pasti di antara kalian sudah menggunakan produk yang sangat populer tahun ini, yaitu rangkaian body care dari Scarlett Whitening ini kan, Wak. Nih, aku liatin nama kalian tuh selengkap itu, Mak Jam. Nih, Wak, ini ada beberapa rangkaian dari Scarlett Whitening yang sangat aku rekomendasikan buat kalian untuk mendapatkan kulit yang cemerlang, jernih, bersih, wangi dengan cara praktis dan harga yang sangat terjangkau. Nih ya, biar kalian tahu, satu set kayak gini cuma 300.000. Kalian dapat box menarik dan juga dapat free gift nanti loh. Dan juga sebenarnya waktu diantar ke kalian, selain mereka menyertakan box yang sangat aman ini, mereka juga di dalamnya nih ya, di setiap produknya nanti bakal disertakan dengan bubble wrap, Wak. Jadi kalian nggak usah takut ketumpahan nih. Semua di bubble wrap sama dia. Jadi aman sampai ke tangan kalian. Dan juga packagingnya tuh lucu banget nggak sih boxnya? Ini bisa kalian pakai lagi untuk misalnya nyimpen barang-barang kalian supaya terlihat agak rapi gitu, Wak, nggak berdebu. Pakai lagi nih box dari Scarlett Whitening ini, lucu kan? Tuh aku dapet yang ini loh, cute banget birunya ya. Apa aja manfaatnya, Wak? Tenang, aku bakal jelasin kalian satu-satu. Bentar, aku susun dulu. Aku bakal jelasin 3 produk unggulan dari Scarlett Whitening ini. Yang pertama adalah Brightening Shower Scrub yang pomegranate nih, ha. Brightening Shower Scrub ini untuk mengembalikan kembali kesegaran kulit aku. Nih ya, wanginya tuh wangi kali, wangi sangat, wangi banget. Dan selain wangi, Wak, shower scrub ini juga memiliki bulir-bulir lembut yang bisa membantu mengembalikan kembali kelembapan kulit kalian. Supaya apa? Supaya tetap cerah, lembut, dan sehat. Aku udah pakai ini berulang kali dan aku nggak pernah nyesel untuk repeat order lagi. Dengan aroma pomegranatnya bikin kulit nggak kering. Bulir-bulirnya memang agak lebih besar, Wak, tapi efektif nih, Wak, untuk pengganti sabun. Pakai seminggu sekali aja. Dan ya harga cuma berapa? 75.000. Bisa bertahan sebulan ini. Lebih malah. Dan Brightening Shower Scrubnya selain varian pomegranate itu ada 2 varian lainnya, yaitu cucumber sama mango. Mango aku suka banget, wangi banget. Ini, Wak, wangi kali. Ya Allah. Dan selain rutin menggunakan Brightening Shower Scrub yang pomegranate ini, produk kedua unggulan aku adalah body scrubnya nih, Wak. Tuh, aku pakai body scrub romansa sama, Wak, wangi kali. Kalau yang udah kenal aku pasti tahu banget kalau aku nih edik sekali dengan wangi-wangian. Dan ini juga terbukti body scrub romansanya Scarlett Whitening, Wak. Karena nih, Wak, aku nggak perlu takut lagi nih kulit aku kering sama kusam. Karena dengan menggunakan Scarlett body scrub romansa ini, secara rutin 2 kali seminggu biasanya aku, body scrub ini mampu mengembalikan kulitku menjadi cerah dan sehat lagi karena body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E, Wak. Tekstur body scrubnya juga lebih halus. Jadi kalau misalnya kalian oleskan di kulit kalian nggak sakit. Jamin aku, nggak bakal bikin kulit kalian iritasi dan mampu juga mengangkat sel-sel mati, Wak. Karena memang body scrub ini sangat berguna atau sangat bermanfaat untuk kalian yang memiliki kulit sensitif. Harganya berapa, Wak? 75.000 juga. Mantap. Dan produk unggulan ketiga nih ya, yaitu nih, Wak, ya. Body lotionnya. Kenapa nih ya? Lagi-lagi aku bilang ini wangi kali. Wanginya nggak main-main, Wak. Kalian tahu parfum Baccarat Rose kan? Yang harganya 5 juta, yang tak kapan juga bisa aku beli itu, ha? Yang lagi happening kali sekarang, di mana-mana orang pada merekomendasikan pakai parfum Baccarat itu. Ini wanginya persis kali dengan Baccarat Rose, Wak. Yaitu fragrance brightening body lotion yang charming, Wak.
ini betul-betul body lotion terwangi yang pernah aku coba. Aku nggak ngerti lagi lah cara mendeskripsikan wanginya ini, Wak. Wangi kali. Dan yang jelas, nih ya, namanya juga body lotion. Ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk kalian gunakan untuk perawatan kulit kalian sehari-hari setelah mandi, Wak. Teksturnya lembut kali. Dan yang jelas nggak lengket. Aku tuh memang nggak suka kali punya body lotion yang lengket loh abis dipakai. Ini nggak lengket, Wak. Yang akan selalu membantu kalian untuk melembabkan kulit badan kalian, Wak. Dan yang sedih, ini wanginya tahan lama kali. Yang aku yakin aroma dari body lotion Charmia Scarlet Whitening ini bakal ngebangkitin semangat kalian dalam beraktivitas sehari-hari. Aku yakin, aku jamin. Wak, coba! Dan selain itu juga, wah, ini safety loh botolnya. Tuh lihat, dia ada pengaturan lock unlocknya nih. Kalau misalnya mau dipakai tinggal diputar aja. Tuh, kalau nggak dipakai dikunci, aman. Tuh ya kan. Harganya berapa? Tetap 75.000. 75.000. Dan ada juga beberapa varian lainnya yang body lotion ini juga paling happening banget, yang romansa, yang benar-benar aku buktikan dapat mencerahkan kulit kalian, Wak. Ini aku coba pakai. Tuh, beda kan? Dan yang jelas, Wak, semua rangkaian produk dari Scarlet Whitening ini sudah terregistrasi di BPOM, jadi semua aman. Dan seluruh harga di produk ini cuman 75.000. 75.000, Wak, satu produk. Bisa bertahan berbulan-bulan. Dan untuk harga paket hematnya, kalau setiap kalian beli 5 item, harganya jadi cuma 300.000, Wak. Dapat box cantik sama dapat free gift lagi. So, Wak, tunggu apa lagi? Aku sangat, Wak, tolong dengar, sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan rangkaian dari Scarlet Whitening ini. Monggo, Wak, visit ke sana, belanjain semuanya, adik-adik kalian, mama, tetangga, kawan kalian, kasih semuanya. Mama aku udah jatuh cinta sama Scarlet Whitening, mantap. Jangan mentang-mentang di rumah aja kalian nggak menjaga kewangian atau kelembapan kulit kalian, Wak. Bahaya itu. Tetap stok. Walaupun memang kalian tidak beraktivitas seharian di luar, tapi kan namanya juga tetap beraktivitas. Nggak usah di dalam atau di luar rumah, tetap beraktivitas, tetap juga mengeluarkan keringat ya kan. Kalau nggak kalian jaga perawatan kulit kalian, nanti kalian bakal nyesal, Wak. Nanti makin kusam, makin kering. So, tunggu apa lagi? Aku sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan rangkaian produk dari Scarlet Whitening ini untuk bisa mengembalikan kembali kulit cerah kalian dan juga bisa menjaga kelembapan kulit kalian dengan cara yang praktis dan harga terjangkau. Buat kalian yang mau order atau mau tahu lebih banyak soal Scarlet Whitening ini, bisa visit Instagramnya di @scarlet_whitening, atau biar lebih gampang aku sudah sertakan linknya di description box di bawah, ya. Selamat mencoba, terima kasih Scarlet Whitening. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke beberapa makhluk seram yang ada di Eropa. Check it out. Yang pertama adalah Banshee. Banshee ini merupakan salah satu makhluk yang paling ditakuti di dataran benua Eropa dan khususnya di negara asalnya yaitu Irlandia. Kemunculan ini menandakan bahwa akan ada berita yang menakutkan seperti kemalangan atau kematian dari salah satu orang terdekat yang melihatnya, Wak. Banshee ini akan muncul dan mendatangi orang tersebut, di mana awalnya orang yang akan didatangi Banshee ini hanya mendengar suara isakan dan tidak lama kemudian berubah menjadi suara tangisan yang menyeramkan, Wak. Dan tangisan ini akan berubah lagi menjadi jeritan yang sangat tajam, bahkan akan membuat orang-orang yang mendengarnya akan terdiam kaku karena ketakutan, Wak. Nah, terus sosok ini akan muncul dengan meratapi orang yang melihatnya, Wak. Seketika akan muncul kabut yang sangat dingin dan Banshee ini pun akan menghilang. Dapat dipastikan bagi mereka yang melihat sosok Banshee ini, tidak berapa lama akan mendapatkan kabar bahwa salah satu kerabat orang tersebut akan meninggal dunia. Banyak orang Irlandia yang mengaku pernah melihat sosok Banshee dan sempat mencatatkan wujudnya ini ke dalam buku harian mereka, Wak. Banshee ini dipercaya memiliki wujud sosok wanita tua dengan mata merah, bergaun hijau, menggunakan kerudung wajah, dengan rambut panjangnya yang berwarna putih, Wak. Namun ada juga beberapa kesaksian yang melihat sosok dari Banshee ini terlihat indah. Mukanya begitu cantik tapi pucat, Wak. Dibalut dengan kain putih di sekitar kepalanya, berambut merah panjang dan menggunakan gaun berwarna silver. Nah, Banshee yang datang kepada mereka ini biasanya terlihat mengambang, nggak nampak tanah maksudnya. Dan salah satu kemampuan Banshee yang menakutkan, apabila dia melewati kita, suasana dan hawa di ruangan maupun tempat kita berada itu akan berubah menjadi dingin kali, Wak, kayak bersalju. Banshee ini juga dapat terlihat tidak sengaja saat malam hari di tempat sepi, pepohonan, kuburan, bahkan rumah kosong, Wak. Mereka yang berjalan di daerah tersebut akan mendengarkan nyanyian yang sangat indah dan dilanjutkan dengan melihat Banshee yang lagi melayang-layang gitu, Wak. Aduh, jangan bercanda, Dat, lagi horor ini. Oke, baik.
Nah, saat orang-orang lagi melihat si Banshee ini menyanyi, Banshee itu bakal diam, lalu bakal terbang ke langit-langit sambil menangis. Orang-orang diminta untuk tidak mendatangi atau mengejar si Banshee yang secara tidak sengaja mereka lihat, karena bisa aja kabar buruk pun mendatangi keluarga mereka. Nah, asal mula dari Banshee ini sudah diyakini sejak zaman dulu. Dalam kebudayaan orang Irlandia pada zaman dulu, banyak keluarga-keluarga yang menyewa jasa wanita-wanita cantik yang memiliki suara merdu untuk menangisi kerabat mereka yang sedang meninggal. Hal ini menjadi umum dan berubah menjadi keharusan jika ada kerabat terdekat meninggal di sana. Wajib hukumnya untuk mereka menyewa wanita dengan suara merdu yang dapat menangisi orang yang meninggal tersebut supaya jenazahnya ini tenang. Nah, semakin lama bayaran untuk wanita suara merdu ini makin mahal. Banyak warga-warga Irlandia di sana tidak mampu menyewa wanita-wanita dengan suara merdu ini untuk menangisi kerabat mereka yang meninggal dengan kepingan logam mereka yang pada saat itu merupakan alat tukar di sana. Alhasil mereka itu malah menyogok wanita-wanita ini dengan alkohol yang merupakan larangan dari tetua mereka untuk membayar sesuatu dengan alkohol, karena ya memang itu kan bukan perbuatan yang baik gitu loh. Dan sebagian wanita yang menerima bayaran dengan alkohol ini yang kelak akan mati dan menjadi Banshee, dimana mereka memiliki rupa yang sangat menyeramkan gitu. Sementara Banshee yang memiliki rupa yang indah adalah wanita-wanita yang semasa hidupnya memiliki suara indah namun meninggal dalam keadaan perawan. Karena masih suci, Jadi arwah-arwah wanita perawan ini akan memikul tugas seorang Banshee yang akan membawa kabar kemalangan kepada orang-orang lainnya. Jika seseorang dulunya banyak membuat kebaikan nih, maka Banshee yang muncul pun memiliki rupa yang indah, nggak menyeramkan. Dimana pada saat dia muncul, dia juga akan menangisi orang yang baik tersebut pada saat meninggal. Dan bahkan semakin banyak orang yang meninggal itu buat kebaikan, makin banyak juga Banshee yang muncul dengan wujud yang baik menangisi jenazah itu. Salah satu pengalaman orang yang pernah mengaku melihat Banshee ini, yaitu seorang pemuda yang sempat menjenguk kakeknya sedang sekarat. Tiba-tiba laki-laki muda ini mendengar ada suara isak tangis secara perlahan dan bersumber dari pintu utama rumah kakeknya. Terus dia heran, karena yang mendengar suara tersebut hanya dirinya. Dia tanya sama kakek neneknya, nggak ada yang dengar. Akhirnya si pemuda ini memutuskan untuk mendatangi sumber isakan itu yang tiba-tiba sudah berubah menjadi suara tangisan. Dan saat dia menyentuh gagang pintu tersebut tiba-tiba membeku dan langsung diselimuti salju. Badan pemuda ini pun ikut kaku. Kemudian pemuda ini juga sempat membuka gagang pintu itu sebelum badannya jadi kaku total tuh. Lalu terkejut ketika mendengar suara tangisan tadi berubah menjadi suara teriakan yang amat keras. Dan dibarengi dengan munculnya sosok wanita memakai gaun dan bermata seram tepat di hadapannya sambil meratapi pemuda itu. Dan tiba-tiba muncul kabut tebal dan sosok di hadapannya itu pun langsung menghilang. Pemuda yang tampak ketakutan ini langsung berlari ke arah kakeknya, tapi ternyata si kakeknya sudah berhenti bernafas alias meninggal dunia. Ada juga nih pengalaman beberapa sekelompok anak muda yang sedang berjalan di malam hari melewati kuburan setempat. Kebetulan mereka ini mendengar suara Banshee dari arah kuburan dan mereka langsung masuk ke dalam area kuburan itu. Ternyata betul ada beberapa Banshee yang lagi menyanyi-nyanyi di area kuburan tersebut. Dan salah satu anggota kelompok muda tadi ada yang jahil, diambilnya batu, dilemparnya Banshee itu. Banshee itu pun jadi keganggu, marah lah ya kan. Dan akhirnya mereka langsung berubah wujud menyeramkan dan langsung mengejar sekelompok pemuda ini. Larilah mereka kan, nampak gereja nih, masuklah mereka ke dalam gereja itu untuk menyelamatkan diri. Dan di dalam gereja itu mereka juga meminta pertolongan kepada seorang pendeta yang lagi ada di dalam gereja itu. Untungnya akhirnya pendeta itu melakukan ritual doa dan meminta kepada sekelompok anak-anak itu supaya tidak mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan setelah didoakan pun sosok Banshee yang mengejar mereka tadi, yang memang banyak berada di luar gereja itu seolah-olah ingin mengejar mereka, kemudian pergi setelah pendeta itu melakukan ritual mendoa di sana. Akhirnya nggak diganggu lagi tuh pemudanya. Banshee ini kayak lampor nggak sih, ya nggak sih? Kayak pengantar berita duka gitu. Lampornya Eropa, cenah. Oke, next. Yang kedua, Boogeyman. Boogeyman ini merupakan sebuah makhluk yang telah lama berada di benua Eropa, khususnya Eropa Tengah, bagian Jerman atau Austria lagi. Dan pertama kali tercatat dalam sejarah pada sebuah naskah yang ditulis pada abad ke-15. Dia dideskripsikan memiliki mata yang sangat merah, tangan yang sangat kurus serta memiliki cakar yang tajam, badan yang tinggi serta muka yang menakutkan, dan juga penuh dengan gigi-giginya yang runcing. Boogeyman ini sering menculik anak-anak di malam hari, dan biasanya anak-anak yang dia culik
diculik ini adalah anak-anak yang suka melawan orang tua, wah. Selain itu juga sering berbuat jahat dan selalu begadang di malam hari. Boogeyman ini dapat terlihat di bawah kasur, di dalam lemari atau di jendela luar, di kamar anak-anak nakal. Nah, ketika anak-anak ini tertidur, Boogeyman ini akan mengelus wajah mereka dan dengan tangan kurusnya langsung dihap gitu. Dan anak-anak ini akan diculik di malam hari dan gak bakal dibalikinnya lagi, wah. Buat apa, Nat? Buat jadi makanannya Boogeyman, wah. Ada juga yang sampai ditindih atau jatuh dari kasur akibat ditarik sama makhluk ini. Ternyata alasan si Boogeyman ini menculik anak, wah, ada cerita sendiri nih. Konon zaman dulu nih, Boogeyman ini dikenal dengan nama Hobgoblin. Mereka ini dikenal makhluk-makhluk yang suka bersahabat dengan manusia dan suka mengusili mereka juga. Nah, sebagian dari Hobgoblin yang baik ini ada juga yang jahat, wah. Mereka yang jahat ini dikabarkan suka menjahili manusia dengan cara menakut-nakuti manusia sampai terluka bahkan tewas. Ada juga yang sedang bersembunyi di ladang-ladang kemudian menculik anak yang sedang bermain di area tersebut kemudian memakannya. Mereka lebih terpaku kepada anak-anak karena anak-anak ini lebih menarik dan gampang dijahili, wah. Tapi seiring berkembangnya zaman, Boogeyman ini banyak dianut menjadi cerita oleh orang tua kepada anak-anak mereka agar berperilaku baik, nggak ngelawan sama mereka. Sementara namanya sendiri diambil dari bahasa Jerman, yaitu Boogelman yang berarti goblin, merujuk kepada Hobgoblin ini, wah. Boogeyman ini juga memiliki sifat-sifat unik, di mana ada yang menculik anak-anak di malam hari gara-gara anak-anak ini nakal. Ada juga yang menyayangi anak-anak ini dengan baik dan mengelus-ngelus mereka ketika mereka tidur. Dan ada juga yang nggak peduli mau dia anak-anak, mau dia dewasa, diganggunya aja tuh waktu dia tidur. Yang jelas Boogeyman ini selalu menjahili manusia pada saat tertidur. Langkah pertama Boogeyman ini adalah dengan cara membangunkan mereka yang sedang tertidur dengan cara yang halus, wah. Seperti menyentuh pipi korbannya, menarik selimut atau mengetuk-ngetuk jendela kamar mereka, wah. Supaya apa? Supaya si korban ini bangun. Korban yang setengah bangun ini bakal refleks ketakutan lah, ya kan. Terus barulah itu muncul sosok Boogeyman di hadapan mereka sambil tersenyum dan langsung hap lagi, wah. Ditangkapnya lagi mereka. Korban ini bakal pingsan dan ketakutan. Dan memang beberapa cerita yang beredar, orang-orang yang sudah berhasil dihap atau diseret sama Boogeyman ini gak balik lagi, wah. Dipercaya bahwa anak-anak yang tidak kembali ini menjadi korban atau santapan dari si Boogeyman ini. Seiring waktu pun Boogeyman ini banyak diadaptasi ke beberapa kepercayaan masyarakat Eropa yang memiliki gambaran mereka tersendiri terhadap makhluk-makhluk ini, wah. Seperti di Lithuania, mereka disebut Baubas. Dan di Belanda mereka disebut Boomen. Beberapa orang berpendapat bahwa sosok Boogeyman ini adalah makhluk yang sebenarnya diceritakan oleh orang-orang tua kepada anaknya supaya anaknya ini jadi penurut. Dan bahkan nih, wak, ya, Boogeyman ini diyakini diadaptasi dari negara-negara Asia loh. Contohnya apa? Indonesia. Apa itu, wak? Yaitu Wewe Gombel. Jadi katanya Boogeyman ini sama kayak Wewe Gombel, wak. Wewe Gombel kalian tahu kan? Makhluk halus yang dikabarkan berasal dari Semarang. Nah, Wewe Gombel ini kan juga dikenal sebagai makhluk yang sangat jahat, di mana Wewe Gombel ini juga suka menculik anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya atau sering mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka, wah. Nah, anak-anak ini akan disembunyikan oleh Wewe Gombel dari orang tua mereka sehingga orang tua mereka ini bakal menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan kepada anaknya itu tidak baik dan mereka merasa bersalah sudah menyakiti anak-anak mereka itu. Barulah nanti anak-anak itu dikembalikan. Dulu waktu kita kecil nggak boleh kan keluyuran maghrib-maghrib tuh. Karena apa? Karena takut diculik Wewe Gombel yang memang dikenal suka berkeluyuran saat matahari terbenam. Nah, terus apa hubungannya sama Boogeyman? Memang karena persamaan tadi suka menculik anak-anak, wah. Bahkan salah satu ukiran yang ditemukan di Italia pada abad ke-16 menunjukkan sosok wanita yang dipercaya itu adalah Wewe Gombel. Karena banyak pula orang yang percaya bahwa Wewe Gombel ini satu kelompok dengan Boogeyman yang berasal dari Eropa, wah. Dengan bukti inilah orang-orang percaya bahwa Wewe Gombel bisa jadi adalah adaptasi kisah Boogeyman di Eropa, wah. Tapi semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing nih. Ada nih satu pengalaman dari orang yang sudah mengaku pernah melihat si Boogeyman ini, dimana pada waktu dia kecil itu ya biasalah kan, diingetin juga tuh sama orang tuanya, kau kalau bandel datangi Boogeyman kau, kata orang tuanya kan. Tapi anak ini nggak dihiraukan ya kata-kata orang tuanya, wah. Tibalah suatu malam nih waktu dia mau tidur, lampu dia matikan kan, lampu kamar dimatikannya, pintu kamar ditutup. Waktu matanya nih baru mau tertutup, wah, si anak ini melihat ada sosok badan tinggi berdiri tepat di pintu kamarnya sambil membuka pintu kamar dia perlahan-lahan. Dan sosok itu makin mendekati anak tersebut dan berdirilah dia tua di samping anak ini nih dengan wajah yang sangat mengerikan serta rambut yang acak-acakan. Si anak ini kaget lah kan waktu dia mau teriak, wah. Sosok itu pun langsung hilang tiba-tiba. Nah, besoknya
Malamnya, si anak ini nanyakan ke mama bapaknya, "Ma, Pa, kamu tadi malam ada masuk ke ruangan aku ya? Ke kamar aku ya?" gitu. "Ah, enggak ah, Mama gak ada masuk, Papa juga gak ada masuk," gitu. Dan semenjak saat itulah anak itu percaya bahwa sosok yang datang ke dalam kamarnya itu adalah boogeyman, Wak. Karena betul waktu dia coba cari sosok boogeyman di internet, sosok itulah Wak memang betul mendatanginya karena mirip kali dengan apa yang dia lihat di malam itu. Gimana menurut kalian, percaya atau tidak soal boogeyman? Bisa komen di bawah. Dan kita lanjut ke urban legend ketiga. Yang ketiga, The Ladies dari Inggris, yaitu White Lady, Red Lady, dan Black Lady. Nah, jadi The Lady ini adalah 3 sosok makhluk halus yang sangat terkenal di Inggris, dimana ketiga makhluk halus ini juga memiliki cerita yang berbeda dan disebut Lady karena memang semua sosoknya perempuan, Wak. Siapa aja? Yang pertama, The White Lady nih. Nah, The White Lady ini adalah sosok makhluk halus perempuan yang lazim ditemukan di Inggris, Wak. Dinamakan White Lady karena memang sosok ini kerap muncul dengan wujud perempuan yang menggunakan baju serba putih dengan badan pucat dan bahkan matanya pun berwarna putih. Dan biasanya mereka ini suka bergentayangan di tempat di mana mereka merenggang nyawa. Dan arwah mereka yang menjadi White Lady ini adalah perempuan yang mati akibat sesuatu yang tidak diketahui. Bisa jadi itu dibunuh atau bunuh diri. Mereka ini tidak melukai orang-orang, tetapi dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa melihat wujud mereka. Dan setiap White Lady ini pun juga memiliki kisah masing-masing nih, karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda kan. Nah, berikut ada satu cerita dari The White Lady ini yang sangat populer di Inggris, di mana Alkisah adalah seorang tentara yang menikahi seorang perempuan di sebuah wilayah di sana. Dan mereka ini memutuskan untuk menginap di sebuah kastil di mana tempat si suami ini bekerja. Malam itu di kastil tersebut, teman-teman si tentara ini datanglah ke kastil mereka minum-minum alkohol, untuk merayakan pernikahan dari si kawannya ini. Karena lagi mabok, salah satu kawannya si tentara ini nggak sengaja ngeluarin pistol, terus nggak sengaja ngebunuh si tentara yang baru nikah ini. Istrinya si perempuan ini terkejut lah kan, terpukul dia nih, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk loncat dari kastil tersebut dan langsung meninggal dunia di sana. Arwah dari si perempuan inilah yang dikabarkan menggentayangi kastil tersebut sampai sekarang. Cerita soal perempuan tersebut juga sangat populer dikarenakan kastil tempat mereka tinggal itu juga dijadikan tempat wisata, dan banyak para wisatawan yang sudah mengunjungi kastil tersebut mengaku yang bergentayangan di koridor kastil menggunakan gaun berwarna putih. Dimana gaun putih ini juga katanya digunakan si perempuan itu pada saat melompat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa gaun itu kenapa warna putih karena kan baru nikah, kayak gaun pernikahan lah gitu, Wak. Oke, yang kedua, The Red Lady. Seperti namanya, kalau tadi White Lady itu perempuan putih, ini Red Lady perempuan merah ya kan. The Red Lady ini hampir mirip, Wak, dengan The White Lady, tapi memiliki latar belakang yang berbeda. Red Lady ini kerap muncul di perhotelan lama, gedung teater yang sudah tua, dan beberapa tempat publik yang sudah tidak digunakan lagi. Hantu ini memiliki wujud perempuan yang sangat cantik, berwajah pucat, menggunakan gaun berwarna merah, tapi juga memegang pisau. Nah, pisau yang dipegang oleh The Red Lady ini juga memiliki kisah tersendiri, Wak. Dimana katanya nih, Wak, ya, The Red Lady ini diceritakan dulunya semasa hidupnya dia ini adalah seorang PSK atau pekerja seks komersial. Lama bekerja menjadi pekerja prostitusi, akhirnya wanita ini menemukan seorang pria yang akan menjadi tambatan hatinya. Dan dia pun menemui pria tersebut dengan menggunakan gaun kesayangannya yang berwarna merah, Wak, setiap hari. Sudah menjalin hubungan, ternyata barulah ketahuan kalau pria yang menjadi cinta sejatinya ini udah punya istri. Akhirnya si istri pria ini pun mengetahui kalau laki-laki ini punya wanita idaman lain, langsung mendatangi wanita tersebut dan langsung bertengkar, Wak. Dilabraknya lagi tuh. Dan pertengkaran itu pun berujung ketika sang istri ini membunuh wanita tersebut menggunakan pisau yang dia bawa. Dan akhirnya wanita tersebut pun tewas secara mengenaskan dengan menggunakan gaun merah kesayangannya itu, Wak. Dan arwah wanita inilah yang bergentayangan menjadi The Red Lady sambil memegang pisau di tangannya yang akan membunuh siapapun untuk membalas dendam. The Red Lady ini dipercaya bergentayangan di hotel-hotel untuk mencari korban, dan korban Red Lady ini biasanya adalah laki-laki hidung belang atau laki-laki yang menginap sendirian di hotel tersebut atau laki-laki yang sedang berjalan sendirian di tempat sepi, karena ingin membalas dendam dengan pria yang sudah menyakiti perasaannya pada masa hidupnya. Nah, katanya The Red Lady ini akan muncul dari belakang atau di sebelah mereka sambil menangis dan membisikkan sesuatu ke korbannya ini, lalu langsung menampakkan dirinya dengan memegang pisau di tangannya yang akan membuat korban ini menjerit dan pingsan, Wak. Nah, kalau korban yang didatangiin lagi tidur, The Red Lady ini akan membangunkan korbannya dengan cara menjatuhkan mutiara-mutiara
kalungnya hingga si korban ini kebangun. Lalu udah, kalau udah terbangun dikejutkannya lah itu si korban ini dengan sosok dia yang sangat menyeramkan. Beberapa pendapat dalam buku yang menjelaskan soal The Red Lady ini, banyak yang mengaku bahwa The Red Lady ini adalah sosok yang lebih berbahaya dibandingkan White Lady maupun Black Lady, karena ada kemungkinan The Red Lady ini tidak segan membunuh orang lain karena balas dendam gitu. Dan yang terakhir, The Black Lady. Untuk sosok yang satu ini, sosok The Black Lady ini agak lebih spesial nih, karena sosoknya ini hanya akan ditemukan di satu tempat di Inggris. Penampakannya sama, seorang wanita pakai gaun serba hitam, memiliki paras yang sangat cantik, tapi wajahnya ini kelihatan sangat sedih dan kadang juga seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dan gaun hitam yang dipakainya itu melambangkan kematian katanya. Nah, hantu ini hanya akan dapat ditemukan di sebuah hutan yang bernama Bradley karena berhubungan dengan asal-usulnya. Katanya nih ya, di zaman perang dulu, hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang kayu bersama istri dan anaknya di hutan Bradley tadi. Untuk membela negaranya, si pemuda ini akan berangkat ke medan perang, melewati hutan tersebut, meninggalkan istri dan anaknya yang pada saat itu masih kecil. Berangkatlah itu lakinya ke medan perang kan, karena sang istri tidak mendapatkan kabar dari suaminya, istri dari si pemuda itu membawa anaknya berusaha mencari untuk menyusul suaminya melewati hutan tersebut, berharap dia ini bisa bertemu dengan suaminya. Karena kan mereka tinggal di dalam hutan, kayak udah nggak sabar gitu loh, berharap suami itu udah pulang. Sampailah dia itu nyusul di tengah-tengah hutan untuk jemput suaminya yang katanya udah pulang ini loh. Nah, sampailah suatu hari pasukan musuh tuh datang masuk ke dalam hutan itu juga dan mendapati istri pemuda itu beserta anaknya lagi di dalam hutan. Dan kemudian pasukan musuh itu tergoda lah melihat paras cantik si istri ini dan langsung memperitukan si istri ini di tengah hutan. Nah, setelah dilecehkan, si istri itu ditinggalkan di tengah hutan, kemudian anak mereka dibawa sama si musuh nih. Dengan hati yang hancur dan merasa bahwa dirinya ini rendah, si istri pemuda itu tetap mengitari hutan tersebut yang betul-betul luas sekali dengan harapan masih bisa bertemu dengan suami serta anaknya. Dan tapi sayangnya wanita itu meninggal di dalam hutan tersebut, tapi katanya arwahnya selalu mengitari hutan dan dikabarkan suka menggentayangi hutan Bradley itu dan langsung menjadi The Black Lady. Warga yang tinggal di sekitar desa tempat mereka tinggal kerap melihat sosok The Black Lady ini yang suka tiba-tiba muncul di dekat pepohonan dengan muka yang pucat dan menyedihkan. Dan anak-anak di desa itu juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam hutan Bradley karena ditakutkan anak-anak tersebut akan diculik oleh hantu ini. Walaupun memang tidak pernah ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa The Black Lady ini berbahaya, tapi dikarenakan masa lalunya yang kehilangan anak satu-satunya ini, membuat beberapa warga desa tetap harus waspada dengan sosok yang dijuluki The Black Lady ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang keempat, Strigoi. Kalau kalian kenal dengan vampir, nah Strigoi ini adalah sepupunya si vampir. Strigoi ini memiliki rambut yang merah, mata biru dan memiliki 2 jantung di tubuhnya. Postur tubuhnya ini hampir sama kayak vampir, tapi sedikit berbeda dari segi penampilannya. Nah, Strigoi ini adalah arwah yang bangkit dari kubur akibat tidak terima akan kematiannya karena beberapa hal. Strigoi ini dikatakan dapat merasuki beberapa benda-benda di sekitar manusia dan dapat berubah wujud menjadi binatang antara lain kelelawar, burung hantu, ular dan lain-lain. Tapi kemampuannya ini sangat kuat dibarengi dengan tumbal yang mengerikan, yaitu darah manusia. Strigoi ini memerlukan darah manusia untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi sumber kekuatannya. Dikabarkan katanya Strigoi ini dibedakan menjadi 2, yaitu Strigoi Viu dan Strigoi Mort. Nah, kalau si Strigoi Viu, dia ini adalah mereka yang mempelajari ilmu sihir dan merubah diri mereka menjadi Strigoi. Laki-laki atau perempuan bisa menjadi Strigoi Viu katanya. Dan Strigoi Viu ini memiliki tambahan bagian tubuh yaitu ekor yang panjang. Kemampuan mereka katanya sangat kuat, Mereka inilah yang katanya dapat berubah wujud menjadi hewan, bisa mencuri kekuatan batin seseorang, bahkan kecantikan manusia-manusia lain, Dan mereka ini juga dikabarkan bisa mengendalikan cuaca dan mendatangkan bala kepada desa-desa yang sudah mereka hantui, Sementara si Strigoi Mort adalah mereka yang menjadi Strigoi setelah mereka meninggal. Kalau Viu kan tadi orang yang punya ilmu sihir nyamar jadi Strigoi. Ini orang yang udah betul-betul meninggal, jadilah itu Strigoi Mort. Biasanya juga mereka yang meninggal dengan kriteria tertentu yang bisa menjadi Strigoi. Seperti orang yang meninggal dengan membawa dosa yang berat, mati dengan sumpah palsu, atau mati akibat bunuh diri. Arwah-arwah mereka ini akan menjadi Strigoi Mort dan menghantui keluarga mereka di desa. Karena membawa mayat yang kotor dari kuburan, Strigoi ini juga dapat membawa penyakit yang juga dapat menyebabkan kematian. Strigoi ini katanya udah ada sejak zaman dulu. Dalam sejarah negara Rumania, tertulis kisah ada seorang pemuda yang bernama Jure. Dan pemuda ini adalah orang pertama yang arwahnya dicatat sebagai Strigoi.
arwah Jura yang sudah berubah menjadi Strigoi ini dilaporkan menyerang dan menghantui desanya sendiri, Wak. Dan aksinya ini berhasil diberhentikan setelah kepalanya ini dipenggal oleh seorang pendeta dan warga desa yang sudah bersatu di sana. Nah, untuk menghindari arwah kerabat dari si Strigoi, warga Rumania percaya dengan meletakkan wewangian dan bawang merah akan membuat atau kerabat mereka yang meninggal ini tidak berubah menjadi Strigoi, Wak. Karena apa? Karena Strigoi ini membenci bawang merah dan wangi-wangian yang kuat, Wak. Yang terakhir, Barbro. Barbro atau Barbro Pelle ini adalah hantu dari arwah seorang bangsawan asal Swedia yang terkenal kejam semasa hidupnya. Nah, katanya dulu itu dia lahir dengan nama Barbro Eriksdotter dan dia ini memiliki gelar bangsawan dan menjadi tuan tanah di salah satu kota di Swedia. Nah, tanah-tanah tersebut dijadikannya untuk pertanian dan perkebunan dan semuanya diatur dan diawasi langsung oleh si Barbro ini. Barbro Eriksdotter ini dikenal memiliki sifat yang kejam terhadap pekerja dan petani dari perkebunan dia ini, Wak. Dan sejak saat itu ada yang mengatakan bahwa si Barbro ini sedang membuat perjanjian dengan setan. Dan dia ini pun menjadi seorang penyihir. Menurut kisahnya, si Barbro ini memiliki sebuah ruang khusus di bawah kediamannya hanya untuk menyiksa bawahannya yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil, Wak. Salah satu siksaan yang terkenal adalah pegawai ini akan dihukum dengan cara dirantai di ruang bawah tanah pribadinya ini akibat kesalahan sepele aja. Barbro juga diduga suka membuat tahanannya ini kelaparan dan kemudian dia ini juga suka menyajikan makanan dan minuman yang lezat di atas meja di luar jeruji tahanannya itu, di mana itu tepat di luar jangkauan para tahanan. Dan tahanan-tahanan ini akan berusaha untuk meraih makanan di atas meja itu, tapi ya nggak bisa lah orang badan dirantai. Akhirnya tahanan-tahanan ini cuma ditengok dari jauh aja, cuma ambil bau toh kalian, sambil menahan rasa lapar mereka yang kuat. Dan penyiksaan mereka ini pun berhenti ketika si Barbro ini meninggal, namun arwahnya tetap bergentayangan di kota tersebut, Wak. Nah, Barbro ini dimakamkan di sebuah kuburan dan katanya juga di kuburan dia ini suka dihantui oleh si Barbro sendiri yang selalu menampakkan dirinya dan menghantui kota tersebut. Dan akhirnya akibat kejadian itu warga pun memutuskan untuk memindahkan peti matinya si Barbro ke sebuah tanah yang letaknya agak jauh dari kota mereka, dan di kuburan tersebut dipasanglah itu tiang-tiang supaya arwah si Barbro ini tidak kabur dari alam kubur, Wak. Ada aja. Tapi nggak berhasil, Wak. Lagi-lagi warga di sana tetap digentayangi oleh arwahnya si Barbro. Karena ditekan rasa takut, warga kota tersebut kembali menggali makamnya si Barbro, mengambil peti matinya, diangkatnya keluar, langsung dicampaknya ke sebuah danau di sana, Wak. Nah, sejak saat itulah hantu si Barbro ini udah nggak mulai menggentayangi mereka lagi, tapi dia hanya menampakkan dirinya di sekitar danau itu. Dan salah satu kisah yang diutarakan oleh seorang warga yang mengaku sempat melihat si wargo si Barbro ini, dia melihat hantu Barbro di sekitar danau tersebut di malam hari, Wak. Dan arwahnya ini terlihat menari-nari di atas danau tersebut dengan makhluk menyeramkan lainnya. Oh, nggak seram, jadi lucu. Dan hantunya ini dikabarkan bertubuh wanita yang sangat gemuk, memiliki muka yang seram dengan menggunakan gaun bangsawan. Dan danaunya di mana? Danaunya ada di Swedia, bernama Tramsjön. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa urban legend atau makhluk-makhluk seram yang terkenal di Eropa. Gimana menurut kalian? Ini juga balik lagi ke kepercayaan masing-masing, mau percaya atau tidak. Tapi memang makhluk-makhluk yang sudah aku sebutkan tadi, yang pasti juga berkembang hanya dari mulut ke mulut aja, nggak ada bukti otentiknya. Walaupun memang ada beberapa rekaman-rekaman yang mengatakan bahwa itu adalah wujud dari penampakan mereka, tapi balik lagi ke kepercayaan kalian mau percaya apa enggak, ya, Wak, ya? Ya lumayan ya kan untuk nambah koleksi cerita horor kalian nih. Dan mungkin kalau ada Wak di sini yang tahu beberapa urban legend yang tersebar di Eropa lainnya, bisa komen di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!